menjaga kebugaran, ya kita keluar. Karena memang menuntut ilmu itu bagian dari ibadah yang pasti banyak godaan. Nah, godaan bisa datang dari luar, bisa juga datang dari dalam. Baik, nah sekalian, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita biasa membaca apa? Dipimpin oleh Oke, kelas silahkan memimpin doa. Mari teman-teman, mulai pelajaran akan baiknya berdoa menurut kepada diri masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa tadi acara kita lancar dan juga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia dan akhirat, dan tentunya kita meminta dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, materi berikut ini pada minggu ini berbeda dengan minggu sebelumnya. Kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Kalau minggu sebelumnya siapa yang masih ingat materinya? Saya. Nah. Jadi materi sebelumnya adalah tentang menuntut ilmu dan memanfaatkannya. Tentang menuntut ilmu dan memanfaatkannya. Berarti kita disuruh untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu bagian dari ibadah. Perintah menuntut ilmu itu terdapat pada Quran surah apa dan ayat berapa? Oke. Surah At-Taubah ayat 122. Kalau kita bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kita disuruh sebagian umat Islam ini untuk mendalami, mencari, menuntut ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama dan ilmu-ilmu yang lain, agar bagi yang lain itu bisa belajar kepada orang-orang yang ahli dalam ilmu agama dan ilmu yang lain. Tadi liyatafaqahu fid-din liyanfiru kaffah, gitu kan. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Liyanfiru, bisa memperhatikan Bapak membaca kan? Liyanfiru itu apa hukum bacaannya? Oke, Dara. Ekspa. Apa ekspa itu? Dibaca sama-sama. Makanya liyanfiru itu sama-sama, tidak liam, tidak liam. Ya, liyanfiru itu ikhfa, samar, sama. Huruf ikhfa berapa? Ya. Oke, kata ya. Jumlah huruf ikhfa ada 15, yakni ta, sa, ja, jim, ga, dal, zal, jai, shin, sod, dot, to, jo, kom, fa, ta. Oke, 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, ko, ka. Nah, ini kan ada ko, ada ka. Jadi 15. Ini yang paling banyak di dalam hukum nun mati atau tanwin itu. Selanjutnya, apa hukum menuntut ilmu? Oke. Jadi itu ada dua. Yang pertama fardu ain dan fardu kifayah. Oke. Fardu ain itu jika ilmu itu sebagai dasar menjalankan
Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah menurut ilmu itu. Apabila ilmu itu menyangkut kepentingan pribadi kita di dalam beribadah, berarti ilmu itu fardu ain untuk kepentingan masing-masing diri kita. Tapi kalau kalau itu kepentingan umum dan sudah ada orang atau kita yang menggelupinya, maka kewajiban yang lain itu gugur. Sama dengan sholat fardu kifayah. Kalau sudah ada orang menyolati, kalau sudah ada orang yang memandikan, nggak mungkin kan sekampungan memandikan itu nggak mungkin kan. Jadi kalau misalnya ada 5 orang yang memandikan, maka kewajiban yang lain itu sudah gugur, tidak dituntut lagi. Tetapi keistimewaannya siapa yang melaksanakan itu, kewajiban bagi yang lain, pahala bagi orang banyak itu, siapa yang melaksanakannya itulah yang mendapatkannya. Itu keistimewaan dari fardu kifayah. Kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ajaran agama. Misalnya sholat fardu itu wajib, puasa Ramadan wajib, zakat fitrah wajib. Yang mewajibkan itu dari mana? Yang mewajibkan itu, atau gini, sholat itu ada rukun dan syaratnya kan? Mulai takbiratul ihram, membaca niat dan lain sebagainya. Yang mengatur itu dari mana asalnya? Itu yang dinamakan dengan sumber hukum. Sumber hukum itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijtihad. Al-Quran sumber utama, Al-Hadis sumber kedua, dan ijtihad pelengkapnya. Bapak bertanya, sumber itu apa? Sumber itu dasar, nggak jawab. Sumber itu dasar, yang lain apa? Jadi sumber itu bisa berarti Asal. Contohnya seperti misalnya ada seseorang mencari sumber yang dimaksud itu yang Asal suara. Seseorang mencari sumber suara. Berarti sumber itu berarti asal suaranya itu dari mana? Baik, ada yang lain lagi? Jawaban ini kedua-duanya benar. Bisa dia menjadi dasar, bisa dia menjadi asal. Hukum Islam, kenapa dia begini, begitu dan lain sebagainya, ada dasarnya. Dasarnya di mana? Bisa Al-Quran, bisa Al-Hadis, bisa ijtihad tadi. Bisa juga asal. Asalnya dari mana? Dari Al-Quran, Al-Hadis, atau ijtihad. Selanjutnya kita akan belajar secara berkelompok. Kita akan kalian akan membahas tentang problem-problem yang terjadi di tengah-tengah kita. Kita akan belajar secara berkelompok untuk memecahkan sebuah problem. Bapak sudah membagi kelompok untuk kalian ini. Oke, kelompok 1, Dea, Mila, Rafli, Samani, Fahri. Duduknya sini ya. 1. Yang selanjutnya kelompok 2, Abiyu, Samia, Mira, April, Ataya. Di belakang itu. Yang ketiga, kelompok 3, Melinda, Alisa, Zahra, Nisa, Ahmad dan Kiki. Di sini. Kalian diminta untuk berkolaborasi, bekerja sama, memecahkan persoalan-persoalan itu, lalu nanti kalian bikin dalam bentuk hasil karya kelompok dan akan dipresentasikan di depan kelas. Nanti yang dapat giliran presentasi, yang lain menyimak dan melakukan apresiasi. Kalau perlu tanggapan atau pertanyaan, atau bisa juga tidak sependapat. Oke, silakan.
sangat istimewa karena dia menjadi sumber utama. Lalu al-hadis, ucapan Nabi, aktivitas Nabi, ketetapan Nabi itu yang menjadi sumber hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi diam saja menjadi sumber hukum, apalagi Nabi berbicara, apalagi Nabi melakukan sesuatu. Nahnu ma'a Rasulullah, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi melakukan ini, itu menjadi sumber hukum. Baik, untuk lebih jelasnya kita nonton. Oke, perhatikan dan simak. Coba kita perhatikan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Handphone, laptop, kipas angin, televisi, kulkas, AC, dan lain sebagainya. Allah memberikan petunjuk pada manusia agar manusia bisa berperilaku dengan benar sehingga bisa selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersumber kepada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua, hadis, dan ketiga adalah ijtihad. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus berpedoman kepada Al-Quran. Yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti, yaitu berupa tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu pertama, hadis mutawatir, yang kedua, hadis masyhur, dan yang ketiga adalah hadis ahad. Sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa dapat bermakna bersungguh-sungguh. Dasar hukum atau dalil dibolehkannya ijtihad diantaranya adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati diantaranya adalah ijma dan qiyas. Dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i, salah satu produk hukum contoh ijma adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah. Oke, demikian tadi penayangan. Mudah-mudahan bisa nyangkut materinya itu. Apa itu Al-Quran, apa itu Al-Hadis, apa itu ijtihad. Fungsinya Al-Quran di mana, fungsinya Al-Hadis di mana, dan ijtihad di mana. Posisinya di dalam sumber hukum Islam, Al-Quran sebagai sumber utama, hadis sebagai kedua, dan ijtihad sebagai terakhir dan pelengkap. Nah, ada problem yang harus kalian cari kesimpulan solusinya. Yakni apakah undang-undang Indonesia sudah sesuai syariat Islam? Gitu. Apakah undang-undang Indonesia sudah sesuai dengan syariat Islam? Silahkan kalian untuk berdiskusi, cari solusi-solusi itu dari hasil bacaan-bacaan kalian. Bagaimana para ulama berijtihad tentang hukum-hukum di Indonesia. Nah itu juga bagian dari akan memberikan wawasan kalian tentang apa itu ijtihad. Baik, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Oke. Ya. Oke, Nabi, Al-Quran itu 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Sedangkan
kejadian-kejadian sekarang itu kebanyakan berbeda dengan zaman dulu gitu kan. Dulu zaman onta, sekarang zaman Vespa. Ada yang lain yang bertanya? Oke, lanjut. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah sumber utama dan kedua dalam hukum Islam. Jadi bagaimana hukum-hukum yang muncul kebelakangan seperti bank, cloningan, sulam alis, dan lain-lainnya yang waktu zaman Nabi itu belum ada dan diceritakan oleh keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ijtihad tentu harus jalan dengan Al-Quran dan Hadis. Pertanyaannya hampir mirip ya. Artinya kejadian yang dulu itu belum ada, sekarang ada. Bagaimana para ulama mencari dan merumuskan hukum yang baru hari ini? Zaman Nabi gak ada bank. Ulama-ulama hari ini ditantang untuk membangun sebuah keputusan hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis itu. Para ulama ketika membangun hukum itu, dia mencontoh yang dulu. Ilatnya itu, sebab akibatnya itu seperti apa? Sebab dan akibatnya sama, maka dihukumi dengan hukum terdahulu. Jadi ada timbangannya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan ijtihad. Paham ya? Oke. Ada lagi? Sudah? Silahkan kalian berdiskusi. Kerangka untuk menyusun proyeknya sudah ada. Mulai dari sumber hukum, Al-Quran itu seperti apa, Al-Hadis, ijtihad dan lain sebagainya, dan hasil diskusi tentang problem, solusinya apa. Oke ya? Paham? Silahkan. Waktunya berapa? 20 menit? Bisa? Cukup? Cukup ya? Silahkan berdiskusi. Sudah? Oke. Bapak tunjuk yang presentasi ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
silahkan kelompok yang lain kalau ingin menanggapi hasil kesimpulan dari kelompok 2. Ada yang ingin menanggapi, silahkan. Oke, kelompok 6, silahkan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan pendapat kami. Pancasila tidak sepenuhnya mencerminkan hukum Islam karena masih menerima pendapat manusia. Ya, kita tahu bahwa manusia semuanya salah dan benar. Kenapa tidak langsung saja mengacu pada Al-Quran dan hadis? Dan adalah wahyu yang pasti kebenarannya dan al-hadis dari bersumber dari Nabi Muhammad yang pasti apa yang dilakukan, diucapkan dan lainnya bagian dari kebenaran Tuhan kepada Nabi. Jadi pertanyaannya, Pancasila tidak sepenuhnya bisa dikatakan syariat Islam, gitu ya, karena masih mengandalkan pendapat manusia. Oke, kenapa tidak Al-Quran saja atau langsung hadis saja gitu kan? Karena itu bersumber dari Tuhan langsung gitu, yang tidak mungkin salah. Oke, silakan moderator. Demokrasi Pancasila membela kebebasan dan negara. Apakah itu salah? Bukankah istihad yang menjadi sumber kebenaran juga bagian dari negara manusia dalam membuat hukum? Jadi sama saja bahwa istihad bisa dilakukan oleh ulama yang diakui sebagai Islam. Dan sekarang undang-undang dibuat oleh pemerintah antara eksekutif dan legislatif yang kita tahu mereka itu adalah orang-orang pilihan dan dipendidikan yang mumpuni. Jadi saya akan memberikan tanggapan untuk yaitu bahwa Undang-Undang Indonesia tidak melaksanakan sistem hukum seperti tulisan yang sebenarnya. Menurut kami tidak tepat karena undang-undang bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya untuk orang Islam, namun juga untuk rakyat Indonesia yang beragama selain Islam. Sehingga Pancasila sebagai payung bersama bagi seluruh rakyat Indonesia harus mengakomodir perhatikan kelompok yang lain dan hukum Islam yang sifatnya pidana bisa ditafsirkan dalam bentuk lain. Misalnya hukum potong tangan bagi pencuri ini diganti dengan penjara untuk mengatur kekuasaan pencuri itu untuk mencuri lagi. Inilah pendapat kami sesuai dengan pembicaraan kami dari berbagai referensi. Oke, silakan ada lagi. Yang nanya sudah pas ya? Jawabannya sudah jelas. Yang persoalan ijtihad tadi sudah paham? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Oh ya, penutupan silakan tutup. Mungkin itu saja dari kami. Maaf bila ada salah kata atau pembuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban pertanyaannya tadi apa luar biasa. Ya kalau kita membaca sejarah kompilasi hukum Islam yang menjadi undang-undang negara seperti undang-undang perkawinan itu sudah ada tahun 74. Para ulama sudah memberikan gelar kepada Soekarno itu Waliul Amri Ad-Daruri Bisyauqah. Apa artinya itu? Artinya Soekarno itu, pemimpin negara itu adalah seorang Waliul Amri. Dia bisa menetapkan sebuah hukum dan mengikat. Prinsipnya itu dia berwali kepada presiden. Gimana? Jadi presiden mengangkat menteri agama melimpahkan kewenangannya kepada Kementerian Agama tingkat provinsi melimpahkan ke tingkat kabupaten melimpahkan ke kecamatan di KUA. Jadi orang yang berwali hakim nikah itu prinsipnya berwali dengan presiden, pemimpin negara. Jadi seperti itu. Itu sudah ditetapkan, itu namanya ijtihad. Paham? Itu namanya ijtihad. Hasil olah pikir para ulama untuk menentukan sebuah hukum.
terima kasih. Kita hapus untuk itu semua untuk hasil hari ini. Dan nanti hasil yang telah dibuat masing-masing kelompok itu dikumpulkan biar kita nilai. Oke, lembar kerja yang akan kalian kumpul minggu depan. Ya, apakah pembelajaran kita hari ini sudah dipahami semua atau bagaimana? Nanti lembar kerjanya Bapak kirim di grup kelas. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Mari kita berdoa penutup pembelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.